Apakah guru sejati itu? Anda tentu sudah sangat akrab dengan istilah guru sejati. Masalahnya bagaimana Anda memahami dan memaknainya dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Dalam pandangan spiritual Jawa, guru sejati bukanlah sosok halus tertentu, tetapi adalah rasa jati, yaitu rasa pangrasa terdalam, bertahta pada relung hati terdalam, yang merupakan penghubung antara seorang manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Guru sejati inilah yang akan menyelamatkan hidup kita di bumi ini untuk menuju Tuhan, agar dapat kembali ke sangkan paraning dumadi dengan selamat dan tetap bahagia. Ciri-ciri seseorang yang dibimbing oleh guru sejati adalah, yang muncul pada dirinya hanya kedamaian dan ketentraman. Dia memiliki hakikat sifat-sifat atau karakter Tuhan, yaitu, frekuensi kebaikan yang konsisten, tidak berubah-ubah. Dia selalu tenang dan tentram, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran seolah-olah telah ada yang menjamin keselamatannya. Jikapun dalam kesulitan, bahkan jikapun hidup selalu dirundung musibah, masalah, suasana hati akan tetap tenang, tidak akan menyalahkan orang lain. Tidak menuduh orang lain sebagai penyebab derita dan kegelisahannya. Setiap persoalan, setiap pertanyaan permasalahan hidup yang dihadapinya selalu bisa mendapatkan jawaban dari dalam dirinya. Orang akan kehilangan kendali hidupnya apabila lepas dari guru sejati. Namun tidaklah mudah terhubung dengan guru sejati ini, karena guru sejati diselimuti oleh 4 hawa nafsu yang menghalangi cahaya terangnya untuk membimbing kita menuju ketentraman dan keselamatan. Hanya dengan terus berlatih mengekang atau menguasai hawa nafsu negatif yang menyelimuti itulah, maka cahaya terang guru sejati dapat menyinari dan membimbing kita mencapai keselamatan dan ketentraman. Terdapat 4 gejolak hawa nafsu yang menyebabkan kegelapan jiwa adalah: gejolak nafsu hitam. Nafsu ini amat berbahaya jika tanpa pengendalian diri secara serius, yaitu hidup yang selalu ingin berkuasa, ingin selalu nomor 1, ingin selalu lebih dari yang lainnya, cenderung menjurus ke sifat adigang, adigung, adiguna seperti perilaku hewan. Untuk mengendalikan nafsu hitam ini dapat dilatih dengan mengolah rasa panarima, rima. Gejolak nafsu merah. Nafsu ini selalu menggoda agar dapat menguasai orang lain. Nafsu merah ini disebut nafsu amarah. Nafsu merah ini menggiring agar bergerak lebih angkuh, semua orang di sekitarnya dianggap kecil. Jika menang, bangga. Namun jika kalah, orang tersebut mudah marah, tersinggung dan bisa tega kepada orang lain, bahkan bisa membunuh. Pengendalian nafsu amarah ini dapat dilatih dengan kesabaran. Gejolak nafsu kuning, sering membelenggu, menggoda agar selalu hidup bermewah-mewah. Nafsu ini terkait dengan birahi seks. Banyak kecelakaan, kehilangan jabatan, kekayaan akibat nafsu seks yang tidak terkendali. Ibaratnya jika menuruti nafsu ini sering disebut, senenge sak klenteng rekasane sak rendeng, enaknya hanya sedikit, tetapi deritanya bisa semusim. Nafsu kesenangan ini dapat dilawan dengan berlatih rasa rela. Ada juga yang melakukan ruatan, yaitu ritual pembersihan diri, menekung penjernihan batin agar kemudahan menyertai hidupnya, karena dengan cara ini gejolak nafsu kuning akan terkurangi dan dapat dikendalikan. Gejolak nafsu putih. Nafsu ini yang hendak menggiring manusia menuju ke arah kesucian hidup, menuju Tuhan, yang akan membimbing nafsu-nafsu yang lain dapat terkendali. Dapat dicapai dengan tindakan yang konsisten, patuh, teman. Pikiran manusia terbagi menjadi 2, yaitu memikirkan material dan spiritual. Ketika pikiran selalu ke arah hal-hal yang material, guru sejati akan terselimuti oleh kegelapan, menjadi sulit atau tidak dapat terhubung sehingga tidak berfungsi. Hidup akhirnya dikendalikan oleh gejolak pikiran saja yang tak dapat memberikan ketentraman batin, dan terus bergolak. Namun jika pikiran mengarah ke spiritual, yang menonjol adalah penghayatan terhadap kehidupan rohani, Tuhan, kehidupan materi menjadi terabaikan. Hawa nafsu tidak perlu dimatikan, akan tetapi hanya perlu pengendalian agar selaras dan jangan mendominasi guru sejati.